Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas berita yang mengejutkan jagat sepak bola dunia tentang prediksi keputusan FIFA yang akan menunjuk timnas Indonesia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Berkat bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace bentukan Donald Trump. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Dan mari kita berdiskusi di kolom komentar. Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau Indonesia tiba-tiba masuk Piala Dunia? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah skenario what if yang seru banget. Sebuah cerita di mana politik global dan sepak bola bertemu dalam sebuah momen yang, nggak pernah kita duga sebelumnya. Ya kan, buat kita semua para penggila bola di Indonesia, ngelihat timnas main di Piala Dunia itu, udah mimpi tertinggi lah. Sesuatu yang kayaknya jauh banget, tapi selalu ada di hati. Terus, tiba-tiba, cing-cing, ada pengumuman dari markas FIFA di Zurich. Cuma satu kalimat pendek, tapi langsung mengubah segalanya. Coba bayangin deh dengar berita ini pertama kali. Pasti hebohnya luar biasa. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua pasti, hah? Kok bisa? Gimana ceritanya? Nah, ini dia yang unik. Jawabannya ternyata bukan dari lapangan hijau loh, tapi justru dari panggung politik dunia yang lagi panas. Oke, jadi semua ini dimulai dari serangkaian peristiwa internasional yang saling terkait, yang akhirnya malah menciptakan sebuah peluang emas yang belum pernah ada sebelumnya buat Indonesia. Jadi pemicunya dalam skenario ini adalah situasi geopolitik, tepatnya ketegangan yang lagi memanas di Timur Tengah. Siapa sangka ya, krisis di sana bisa punya dampak langsung ke salah satu tim peserta Piala Dunia. Nah, ini dia urutannya, kayak efek domino. Pertama, tensi global di Timur Tengah naik. Akibatnya, Iran jadi nggak mungkin ikut serta. FIFA kan harus gerak cepat, mereka langsung adain rapat darurat. Dan, boom, tiba-tiba ada satu tiket emas ke Piala Dunia yang kosong. Nah, dengan satu tim cabut, seluruh dunia sepak bola langsung bertanya-tanya, siapa nih yang bakal dapat durian runtuh? Siapa yang bakal dapat panggilan dadakan buat ngisi slot kosong ini? Disinilah ceritanya jadi makin seru dan nggak ketebak. Jawabannya ternyata nggak cuma datang dari dunia olahraga, tapi juga karena pengaruh Indonesia di panggung internasional yang lagi naik daun. Kuncinya ada di sebuah forum fiksi yang disebut Board of Peace atau BOP. Jadi menurut skenario ini, forum inilah yang jadi panggung buat Indonesia nunjukin taringnya dalam diplomasi global. Keterlibatan aktif Presiden Prabowo Subianto di forum ini, kabarnya sih dapat dukungan penuh juga dari kekuatan dunia kayak Amerika Serikat. Dan ini langsung bikin posisi tawar Indonesia jadi kuat banget. Jadi ini udah bukan soal sepak bola doang. Dan ini poin yang paling penting. Kekuatan diplomasi yang baru ini jadi semacam kartu truth yang nggak dimiliki negara lain. FIFA jadi ngelihat kita beda, bukan cuma soal ranking, tapi juga sebagai negara yang punya pengaruh global yang signifikan. Jadi, gimana semua kepingin puzzle ini nyambung? Apa sih sebenarnya alasan resmi FIFA di balik pilihan yang bisa dibilang sangat bersejarah ini? FIFA ternyata punya 3 pilar utama buat keputusan mereka. 1, supporter kita yang, ya ampun, luar biasa banyak dan fanatik. 2, perkembangan sepak bola nasional kita dinilai pesat dan menjanjikan. Dan 3, ini dia kuncinya, posisi diplomasi Indonesia yang kuat dan dihormati secara global. Jadi, ini bukan sekedar milih tim pengganti biasa loh. Ini sebuah pengakuan bahwa sepak bola itu bisa jadi jembatan dan semangat sebuah bangsa, baik di dalam maupun di luar lapangan, itu benar-benar punya nilai. Sekarang, yuk kita coba geser fokusnya. Kita lihat gimana kira-kira berita luar biasa ini diterima di tanah air. Dampaknya, wah pasti fenomenal. Bisa kita bayangin kan, begitu kabar ini tersiar, senusantara langsung meledak dalam kegembiraan. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai desa-desa, semua orang pasti berpesta. Jutaan orang di seluruh negeri bersatu dalam satu momen kebanggaan yang sama. Inilah kekuatan sepak bola, kan? Sebuah mimpi yang dipendam satu generasi, akhirnya terwujud. Momen ini jadi punya makna yang lebih dalam. Lolosnya timnas bukan lagi cuma soal cetak gol, tapi jadi simbol. Simbol bahwa kerja keras, diplomasi, dan persatuan itu beneran bisa bawa bangsa ini terbang lebih tinggi. Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau olahraga sudah melampaui batas lapangan, apa sih artinya bagi sebuah identitas dan harapan bangsa? Dan pada akhirnya, skenario ini membawa kita pada satu gambaran yang kuat banget. Garuda
akhirnya terbang ke panggung sepak bola terbesar di dunia. Sebuah pengingat yang indah tentang dahsyatnya sebuah mimpi dan jalan tak terduga untuk mencapainya.